Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri, saya Jagat Badai Andil Musalim dengan nomor NIM 251000155. Hari ini saya akan memaparkan dua materi penting dalam mata kuliah kewarganegaraan, yaitu mengenai bagaimana menjadi negara yang cerdas di tengah gempuran teknologi digital, serta memahami fondasi dasar kita sebagai bangsa melalui konsep negara dan konstitusi. Yang pertama saya akan bahas warga negara cerdas di era digital. Itu dibahas oleh Bapak Subelo di pertemuan kedua. Yang pertama, transisi ke era digital. Pertama, mari kita lihat realita yang saat ini. Kita telah berpindah sepenuhnya dari era analog ke era digital. Jika dulu mengenal sistem manual atau software sederhana seperti WordStar atau Lotus, kini kita sudah menggunakan sistem yang lebih terintegrasi seperti e-budgeting. Perubahan ini bukan sekedar soal alat, tapi mengubah paradigma kita dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang sekarang harus berbasis pada ilmu pengetahuan sains. Namun di balik kemudahan digital ada tantangan besar, disebut era post-truth. Di sini emosi lebih berperan daripada fakta. Kita sering menemui gangguan informasi seperti fabricated content, berita yang benar-benar palsu, atau manipulation content, foto atau video asli yang diedit untuk menipu. Atau juga bisa false konteks, yang berita ya benar-benar tapi situasi atau waktunya salah. Bahkan ada yang sifatnya sindiran seperti satir, namun jika salah tangkap bisa merugikan orang lain. Sebagai warga negara cerdas, kita harus bisa membedakan tiga hal. Yang pertama, misinformation, informasi salah tapi penyebabnya tidak berniat jahat, hanya tidak tahu. Yang kedua, disinformation, informasi salah yang sengaja dibuat untuk merusak. Yang ketiga, malinformation, fakta atau data pribadi seorang yang sengaja dibocorkan untuk menyerang karakter yang tersebut. Kuncinya adalah kita harus keluar dari filter bubble, yaitu hanya membaca apa yang kita sukai saja, dan mulai mengasah civic wisdom atau kebijakan kewargaan. Terus saya akan membahas negara dan konstitusi. Itu dibahas oleh Bapak Subelo di pertemuan ketiga. Hakikat sebuah negara setelah memenuhi peran kita di dunia digital. Mari kita kembali ke prinsip dasar. Apa itu negara? Menurut para ahli seperti Salto dan Lasky, negara adalah alat atau kewenangan yang mengatur persoalan bersama. Yang membedakan negara dengan organisasi lain adalah kekuasaannya, yang bersifat memaksa secara sah dan demi ketertiban masyarakat. Gagasan konstitualisme agar kekuasaan negara yang besar tadi tidak disalahgunakan, muncullah gagasan konstitusialisme. Menurut Maria Mudiarjo, konstitusi memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak berwenang-wenang sewenang-wenang. Yang kedua, menjamin hak-hak dasar dan kebebasan kita sebagai warga negara. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi berasal dari kata konstituer, yang berarti membentuk di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita bedah pembukaannya, setiap alinea memiliki makna
mendalam dari pengakuan kemerdekaan, perjuangan bangsa, hingga penegasan tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan sistem demokrasi kedaulatan rakyat. Sistem pemerintahan, terakhir, konstitusi kita juga mengatur sistem pemerintahan. Kita perlu paham perbedaan sistem presidensial, di mana presiden dipilih rakyat dan menjadi kepala negara sekaligus pemerintahan, dengan sistem parlementer yang kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Pemahaman ini penting agar kita tahu bagaimana struktur negara kita bisa terjadi. Terus saya akan membahas, satu lagi pesan dari Bapak Subelo, jangan lupa makan buah, apalagi pagi-pagi, karena itu bagus untuk pencernaan dan biar gak ngantuk. Terima kasih. Sebagai penutup, menjadi warga negara yang cerdas berarti memiliki dua modal. Yang pertama, literasi digital yang kuat agar tidak termakan hoaks. Dan yang kedua, pemahaman konstitusional yang kokoh agar kita tahu hak dan kewajiban kita dalam bernegara. Terima kasih, saya Jagat Badaya Nur Salim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.